Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai konten yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi di pasar modal Indonesia pada hari ini, hari terakhir di bulan September, 30 September 2020. Bila kita lihat hari ini IHSG dibuka di 4.896,432 dengan titik tertingginya seperti hari sebelumnya dibuka naik lebih dulu ke 4.903,864, kemudian turun sampai menjelang penutupan sesi 1, turun ke titik terbawahnya adalah 4.841,362 dan akhirnya IHSG memantul untuk ditutup di 4.870,039. Jadi IHSG mengalami hanya pelemahan tipis 0,19% atau 9,059. Jadi ini masih inline atau sejalan dengan apa yang kami prediksi di market outlook tadi pagi, bahwa IHSG akan melemah tapi hanya tipis. Dan hari ini kembali terjadi peningkatan jumlah transaksi secara total tapi hanya tipis saja, yaitu 7,035 triliun total transaksinya. Tercatat 217 saham melemah dan 196 saham menguat. Dan investor asing hari ini kembali melanjutkan aksi jual bersihnya dengan mencatatkan kembali net foreign sale sebesar 481,51 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, juaranya adalah INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper. Total net foreign buy 31,7 miliar, mengalami kenaikan 300 poin atau 3,46% ke 8.975. Yang kedua ada EXCL atau Excel yang mengalami net foreign buy 10,3 miliar dan mengalami kenaikan 40 poin atau 2,01% ke 2030. Yang ketiga ada INDF, net foreign buy 9,2 miliar dengan mengalami kenaikan 150 poin atau 2,14% ke 7.150. Yang keempat ada BEVIN, net foreign buy 7,1 miliar mengalami kenaikan 10 poin atau 2,53% ke 406. Dan UNVR atau Unilever, net foreign buy 7 miliar dengan kenaikan 125 poin atau 1,57% ke 8.100. Dan saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing adalah TLKM atau Telekomunikasi Indonesia. Hari ini net foreign sale sebesar 232 miliar mengalami penurunan 70 poin atau 2,66% ke 2.560. Kemudian Bank Mandiri atau BMRI, net foreign sale sebesar 109 miliar mengalami penurunan 2,27% atau 115 poin ke 4960. Kemudian Bank BRI net foreign sale 104,9 miliar dan tidak mengalami perubahan harga di 3040. Yang keempat ada Bank BCA atau BBCA, net foreign sale 55,9 miliar dengan mengalami penurunan harga 425 atau 1,54% ke 27.100. Dan yang terakhir adalah Astra International Indonesia, net foreign sale sebesar 46,3 miliar dan mengalami penurunan 110 poin atau 2,41% ke 4.460. Dan kurs rupiah sendiri hari ini diperdagangkan di 14.855, rupiah menguat 46 poin atau 0,31%. Sedangkan harga emas di pasar spot mengalami penurunan ke 1.882,70 atau 0,81% atau 15,30. Sedangkan kalau kita rupiahkan, harga emas saat ini adalah 899.248 rupiah sebagai harga beli dari Antam, sedangkan harga jual Antam ada selisih 110.000 rupiah per gram. Dan kalau kita lihat dari indeks regional, maka kita bisa melihat
indeks regional Asia kali ini dipimpin oleh indeks Nikkei 225 Tokyo yang mengalami pelemahan paling dahsyat 353,980 poin atau 1,5% ke 23.185,119. Dan kalau kita lihat, pelemahan ini lebih dipicu karena turunnya Dow Jones Index Future sebanyak 248 poin atau 0,91% ke 27.159. Sedangkan di XY mengalami penguatan 0,24 poin atau 0,26% ke 94.130. Shanghai Composite Index mengalami pelemahan tipis 0,2% atau 6,31 poin ke 3.218.050. Sedangkan Straits Times Index Singapura mengalami pelemahan 0,04% atau 0,94 poin ke 2.470.670. Dan Hang Seng Index Hong Kong menjadi satu-satunya yang menguat dari seluruh indeks yang ada di Asia, mengalami penguatan 183.521 atau 0,79% ke 23.459.051. Sedangkan market Eropa sendiri yang saat ini sudah baru saja dibuka, FTSE 100 Indeks London kembali melanjutkan pelemahannya, melemah sangat tipis 0,01% atau 0,4 poin ke 5.897. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami pelemahan 74.730 atau 0,58% ke 12.571.090. Dan jika kita melihat apa yang terjadi di market Indonesia hari ini, dan market Indonesia sudah 3 hari berturut-turut berada dalam zona merah, sedangkan market Eropa berada dalam teritori merah atau hijau tipis, dan market Amerika kemungkinan nanti malam akan juga ditutup memerah, maka kembali kemungkinannya hanya tipis. Perbedaannya antara kemungkinan merah tipis dengan hijau tipis, kami kembali mengambil posisi besok 55% adalah merah tipis. Kenapa? Karena kita masih melihat adanya kemungkinan tekanan market Amerika. Tapi bila memang nanti malam ternyata market Amerika ditutup menguat atau merahnya hanya tipis, bisa jadi besok Indonesia akan memantul. Karena kenapa? Karena sudah 3 hari berturut-turut berada dalam teritori merah. Demikianlah review dari apa yang terjadi di pasar modal Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.